Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Al-Hazan dan Al-Kawarizmi? Berjumpa lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran IPA. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ustazah telah menjelaskan kepada Antum tentang pewarisan sifat. Nah, ada yang masih ingat bagian dari tubuh kita yang berperan atau berfungsi dalam menentukan sifat induk yang akan diwariskan kepada anaknya? Ya, benar sekali. Di dalam tubuh kita terdapat gen. Nah, gen itulah yang nantinya menjadi penentu sifat orang tua kepada anaknya. Nah, Ustazah juga sudah menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, pada pertemuan kali ini masih lanjutan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu menentukan gamet dari genotip orang tua. Nah, yang kedua menentukan rasio atau perbandingan hasil persilangan monohibrida melalui bagan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu nah, persilangan atau dikenal dengan hibrida atau dikenal juga dengan bastar. Nah, persilangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, persilangan monohibrida atau persilangan 2 individu dengan satu sifat beda. Yang kedua, persilangan dihibrida, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda. Dan yang ketiga adalah trihibrida dengan persilangan 3 sifat beda. Dan kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang pertama tentang persilangan monohibrida. Tadi udah dibahas, persilangan monohibrida itu adalah persilangan 2 individu dengan satu sifat yang berbeda. Apa contohnya? Nah, di sini contohnya misalnya tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Nah, berarti yang di sini menjadi sifat yang dilihat adalah warna kuning dan warna merah. Contoh yang kedua, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Nah, yang ketiga misalnya nih, wanita berambut keriting dikawin atau disilangkan dengan laki-laki berambut lurus. Nah, nanti kita akan ketahui bagaimana sih keturunan untuk keturunan pertama sampai kepada keturunan keduanya, sehingga kita bisa menentukan perbandingan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh anaknya nanti. Nah, kita lanjut. Nah, persilangan monohibrida ini terbagi menjadi 2 ya nak ya. Ada yang persilangan monohibrida dengan dominansi penuh dan ada persilangan yang dikenal dengan istilah semi dominan. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Persilangan yang dominansi penuh. Nah, ini merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif nanti akan terkalahkan. Jadi sifat yang resesif atau lemah akan dikalahkan dengan sifat induk yang dominan atau kuat. Nah, yang kedua, bila 2 gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesifnya tidak muncul. Nah, itulah dia dikatakan sebagai dominansi penuh. Jadi sifat yang dominan akan menutupi sifat yang lemah. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, misalnya di sini, coba kita baca bersama soalnya. Tanaman berbatang tinggi dominan. Nah, jadi tanaman ini untuk fenotipnya itu adalah tinggi dengan genotip T besar untuk tinggi. Disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, fenotipnya rendah, berarti genotipnya itu T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunan sampai kepada keturunan keduanya atau F2-nya? Nah, kita bahas dulu di sini, kita lihat. Induknya atau yang menjadi parentalnya adalah tinggi tadi, fenotip tinggi disilangkan dengan fenotip rendah. Nah, tinggi tadi genotipnya T besar. Udah belajar juga ya, kalau gen di dalam kromosom itu selalu berpasangan. Kalau misalnya dia T besar berarti sifat gennya itu adalah homozigot dominan. Nah, sedangkan yang rendah itu genotipnya disimbolkan dengan T kecil. Nah,
Selanjutnya kita tentukan gametnya atau jenis kelamin karena dia sifatnya homozigot kita ambil satu saja. Jadi kalau T besar gametnya kita ambil T besarnya 1, disilangkan dengan untuk gamet dari induk yang sifatnya resesif kita ambil T kecilnya 1 karena sifatnya tadi sama-sama satu zigot dominan, satu lagi homozigot resesif. Nah, diperolehlah keturunan pertamanya yaitu T besar T kecil. Nah, ingat kalau tadi sifat dari persilangan dominansi penuh itu sifat resesif akan tertutupi oleh sifat yang dominan. Sehingga ketika mereka bertemu bersama ada T besar T kecil atau sifatnya heterozigot tetap akan memunculkan fenotip yaitu mengikuti induk yang sifatnya dominan yaitu tinggi. Nah, dia tanya di soalnya sampai kepada keturunan yang kedua. Oke, kita lihat keturunan yang keduanya. Berarti kita punya genotip untuk induk yang pertama itu T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Nah, sama-sama. Jadi keturunan keduanya menyilangkan keturunan pertama tadi dengan keturunan yang dengan jenis yang sama. Nah, kita lihat di sini gametnya. Kalau dia sifatnya tadi heterozigot 1 T besar T kecil, maka penentuan gametnya juga 1 untuk yang indukan jantannya itu T besar T kecil, untuk yang betinanya juga T besar T kecil. Nah, bagaimana F2-nya? Kita bisa menggunakan cara mencarinya menggunakan metode Bagan. Nah, ini dia, coba perhatikan. Nah, untuk keturunan F2-nya kita lihat di sini ada indukan lihat. Nah, di sini untuk gamet atau jenis kelamin dari indukan betinanya T besar T kecil. Untuk jenis kelamin indukan jantannya juga T besar T kecil. Nah, kita silangkan menggunakan metode persilangan Bagan. T besar T kecil kita tuliskan di kolom pertama. Berarti untuk keturunan keturunan keduanya itu, anak pertamanya itu kemungkinannya ada T besar T kecil. Yang kedua yang pertama T besar, yang kedua T besar T kecil, yang ketiga T besar T kecil, dan yang keempat T kecil T kecil. Nah, kalau T besar tadi berarti sifatnya tinggi. Nah, T besar T kecil karena sifatnya semi dominan, maka kita ingat sifat resesifnya atau rendahnya akan tertutupi oleh sifat yang tinggi, sehingga sifat yang timbul ini adalah tinggi lagi. Nah, yang kedua juga gitu, sifat yang munculnya juga akan kalah karena sifatnya semi dominansi penuh, mendominansi penuh, maka sifat yang muncul adalah tinggi. Nah, yang keempat T kecil akan menghasilkan sifat yang resesif yaitu fenotipnya rendah. Nah, bagaimana sih perbandingan dari genotip dan fenotipnya? Kita lihat untuk perbandingan fenotip dan genotipnya. Nah, di sini antum bisa lihat ya, Nak ya. Di mana untuk perbandingan genotipnya itu adalah T besar yang kita peroleh genotip ya, ingat. Genotipnya itu ada T besar, T kecil, dan T kecil untuk keturunan F2-nya. Nah, T besar, T kecilnya ada berapa tadi di kotak? Ada 1. T besarnya ada 1. Nah, T besar, T kecilnya ada 2 dan T kecilnya ada 1. Nah, kita tentukan lagi fenotipnya. Fenotip itu yang sifat yang tampaknya. Nah, kalau T besar itu dia pasti tinggi. Kalau T besar, T kecil, ingat karena sifatnya tadi sifatnya itu dominansi penuh, maka T besar T kecil sifat resesifnya itu tertutupi oleh yang dominan, sehingga T besar T kecil akan menghasilkan keturunan atau dengan fenotip tinggi. Nah, sedangkan T kecil itu rendah. Jadi perbandingan fenotipnya bagaimana? 1:2:1. Nah, sehingga karena dia tingginya ada 3, berarti perbandingan fenotipnya itu 3:1. Paham ya sampai di sini ya, Nak ya? Perbandingan genotipnya 1:2:1, sedangkan perbandingan fenotipnya 3:1 untuk persilangan monohibrida dengan dominansi penuh atau sifat resesif akan tertutupi oleh sifat yang dominan. Oke, kita lanjut untuk sifat yang kedua.
persilangan monohibrida dengan semi dominan. Nah, bagaimana sih ini semi dominan? Nah, nih. Ini merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi keturunannya. Nah, nanti sifat keturunan merupakan gabungan dari kedua induknya. Misalnya seperti ini, antum udah belajar ya kalau belajar tentang warna-warna. Ketika putih kita campurkan dengan warna merah, yang akan terjadi warna apa? Oke, benar sekali, warna pink ya nak ya, atau merah muda. Nah, seperti ini juga dia sifat semi dominan. Dia akan menghasilkan keturunan dengan warna campuran dari kedua induknya. Kita pakai contoh biar lebih paham ya. Nah, ini misalnya tanaman mawar berbunga merah. Jadi fenotipnya merah dengan genotip M besar. Ingat ya, kalau sifatnya dominan kita simbolkan dengan huruf kapital. Nah, disilangkan dengan tanaman berbunga putih M kecil. Nah, bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominan, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai kepada F2? Sama seperti tadi, kita tentukan dulu parentalnya. Nah, parentalnya merah kita silangkan dengan putih. Nah, bagaimana tadi untuk genotipnya? Itu kalau merah M besar, kalau putih genotipnya M kecil. Sekarang kita tentukan lagi gametnya. Nah, gamet atau jenis kelaminnya kalau dia sifatnya homozigot berarti kita ambil satu saja. M besarnya satu, M kecilnya satu, sehingga disilangkan akan menghasilkan keturunan pertamanya M besar, M kecil. Ya, sampai di sini paham? Nah, bagaimana sifatnya tadi? Kalau dia semi dominan akan menghasilkan sifat perpaduan dari kedua induknya. Kalau merah silangkan dengan putih, ternyata akan dihasilkan sifat merah muda atau keturunannya itu berwarna merah muda atau pink. Nah, kita akan tengok bagaimana sih keturunan keduanya jika merah muda kita silangkan dengan merah muda. Nah, ini kita lihat lagi. Berarti ada berapa gametnya? Kalau dia heterozigot berarti M besar M kecil, gametnya ada M besar M kecil, ya. Bagaimana sih menentukan F2-nya? Sama seperti tadi, kita gunakan metode bagan. Kita masukkan di sini, mencari F2-nya. Ada M besar untuk yang jantannya nih. Ada M kecil untuk indukannya, begitu juga dengan betina, ada M besar, ada M kecil untuk jenis kelamin atau gametnya. Sekarang kita silangkan aja, M besar silangkan dengan M kecil, M besar dengan M besar. Menghasilkan warna merah ya. Oke, ada M besar dengan M kecil, nah akan dihasilkan warna merah muda. Oke, selanjutnya ada lagi M besar M kecil lagi. Nah, akan menghasilkan warna merah muda atau pink. Selanjutnya juga akan disilangkan keturunan yang keempat. Hasil anakan yang keempatnya itu M kecil akan menghasilkan warna putih. Jadi persilangan monohibrida untuk keturunan kedua akan menghasilkan 4 anakan atau 4 individu baru yang akan dihasilkannya. Nah, dengan sifat mengikuti induknya tadi, tergantung dari dia semi dominankah atau dominansi penuh. Nah, bagaimana sih perbandingan genotipnya? Nah, genotipnya sama, M besarnya 1, M besar M kecilnya 2, M kecilnya 1. Nah, bagaimana perbandingan fenotipnya? Merah untuk yang M besar M kecil, ingat tadi sifatnya semi dominan, maka akan menghasilkan perpaduan warnanya sehingga menghasilkan warna pink. Ya, dan selanjutnya M kecil akan menghasilkan warna putih sehingga perbandingan fenotipnya juga 1:2:1. Oke, itu dia enak ya. Jadi kita ulang lagi. Tadi kalau misalnya dia monohibrida satu sifat beda. Nah, sifatnya cuma satu. Entah itu warna kah, entah rambut kah, hanya satu sifat yang kita silangkan. Nah, dari dua individu yang berbeda. Nah, monohibrida terbagi dua. Ada yang dominansi penuh, ada yang semi dominan. Kalau dominansi penuh, sifat resesif akan kalah dengan sifat yang dominan. Sehingga
sehingga yang timbul hanya sifat dominan saja. Nah, sedangkan kalau semi dominan akan menghasilkan perpaduan warna. Jika merah disilangkan dengan putih akan menghasilkan warna pink. Nah, itu ya. Sehingga untuk yang sifatnya dominansi penuh akan menghasilkan perbandingan genotip 1:2:1, fenotipnya 3:1. Sedangkan untuk sifat yang semi dominan akan menghasilkan keturunan 4 tadi ya, keturunan keduanya. Perbandingan genotipnya itu 1:2:1, fenotipnya juga 1:2:1. Oke? Zaharap sampai di sini antum memahaminya. Jika ada pertanyaan boleh ajukan di kolom komentar atau boleh bertanya langsung via chat pribadi ke WA Ustazah. Semoga pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah dan semoga antum memahaminya. Sekian dari Ustazah, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.